Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saya sehat, saya bahagia, saya sukses. Tepuk tangan dulu. Sampai merah tangannya. Udah merah. Oke. Oke, baik teman-teman, kita sharing sedikit ya tentang program kita yang lagi kita jalanin ini. Tadi kan kita udah bahas sedikit tuh, kita mau masuk sesi WLC ketiga gitu. Memang sih udah banyak yang mengalami penurunan berat badan. Ada kayak Umi 4 kilo, 4,4 21 hari. Ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo, tapi pemenang kita kemarin itu turunnya hampir 7 kilo. Wow. 6,9 beliaunya, dan persentase lemaknya turun 6,8. Jadi teman-teman, saat teman-teman itu kita cek kebugarannya, yang terjadi di tubuh itu adalah yang ini. Pas saat ketemu sama Emma itu, ototnya tinggi, airnya tinggi, lemak pun tinggi gitu. Jadi kalau dibilang udah banyak aku minum air putih, selalu bilang kayak gitu, udah banyak minum aku air putih gitu. Terus kita sudah mulai program, saya sarankan begini, ternyata teman-teman tidak melakukannya. Akhirnya yang turun hanya berat badan. Berat badan turun, otot ikut turun. Tapi air dan lemak masih dalam komposisi yang sama seperti saat teman-teman bertemu saya di awal. Jadi ini namanya turun tidak sehat. Jadi kalau mau turun dengan sehat, yang harus dinaikkan itu adalah massa otot. Massa otot ini dalam tubuh artinya bahan bakar. Ini otot ini bahan bakar tubuh kita untuk melakukan pembakaran dalam tubuh. Udah, teman-teman, sekarang di dalam tubuhnya ini ada 10 kilo daging yang mau dimasak. Tapi gasnya yang tabung yang siap yang segini yang kayak Coca-Cola itu, masa enggak yang 10 kilo itu? Enggak. Mau pesta di kampung, hajatan, undangan 1000 tamu, tapi tabung gasnya hanya 3 kilo, cukup enggak? Enggak. Jadi harus dipersiapkan bahan bakarnya untuk memasak yang mau dimakan ini. Sama dengan tubuh kita sekarang ini adalah kerjaan kita gitu. Jadi dibutuhkan massa otot yang lebih tinggi daripada yang harus kita makan. Massa otot itu didapat dari mana? Itu dapatnya dari protein. Jadi jangan melulu kalau nggak makan nasi aku lapar dong gitu. Dengan memenuhi kebutuhan protein sebenarnya lapar itu udah sangat-sangat berkurang. Karena itu kalau makan, carikan lauknya yang mengandung tinggi protein. Kalaupun mau ikan, kayak ikan benggol itu, waalaikumsalam. Ikan benggol tuh sayang sebenarnya, kayak ikan benggol, ikan yang kecil-kecil. Carilah ikan yang memang mengandung daging, kayak ikan tongkol, ikan laut, atau kalau mau dada ayam. Atau kalau yang mau praktis tahu tempe, boleh gitu. Tahu tempe kayak dibuat sama Umi semalam itu boleh. Jadi jangan melulu berpikiran, aduh nggak mau nasi aku gimana. Enggak apa-apa, no problem teman-teman. Cuman yang harus teman-teman itu perhatikan, saat mengkonsumsi protein, dia memang banyak dulu dimakan supaya kebutuhan protein kita terpenuhi. Tapi dengan banyaknya kita makan protein, kalori tubuh ikut naik. Nah, makanya itu harus memilih protein yang pas untuk tubuh kita. Kalau kakak makan telur 3 sekali makan, cukup nggak proteinnya? Makan 2 potong ikan sarden, cukup nggak proteinnya gitu. Jadi pastikan yang kita makan ini cukup proteinnya, tapi kalorinya tidak terlalu tinggi. Kayak kakak lihat itu, kayak punya Umi, kayak punya Teteh tadi, ini kenapa tinggi? Ini udah pakai protein, udah tambah protein ini shake-nya ini gitu. Jadi dia lebih kenyang sebenarnya, dan kalorinya itu rendah. Yang sekarang kita mau kejar kan ini ada lomba nih gitu. Jadi kalau mau ikut lomba yang benar, jangan dulu yang makan ikan-ikan kecil. Sayang, capek nanti. Kalaupun ibu makan ayam, dada ayam tuh tanpa lemak. Makanya Emma tanya kemarin, Bapak